Astagfirullah. Gue dipermainkan. Astagfirullah. Gue diinjek-injek. Tiba-tiba gue mati aja. Ayo, Mut. Kuliah, berhenti kuliah. Mabok ya. Bawa, ikutin. Enggak, tinggalin aja. Iya lah. Ini aja. Oh.
Pindah besok nggak bisa juga. Oh gitu. Berarti hangus gitu aja ya, Mas? Oh itu lewat aplikasi. Malam ini. Tapi bayar lagi. Nggak bisa pakai ini. Oh, nggak bisa ditambah gitu nggak bisa. Hmm. Naiknya apa itu 290? Oh, oke oke. Kocak, kocak kayak istilah ini. Jadi bayar di sini langsung. Ya wis, Mas kalau daripada mira-miri yang ya ada jam berapa? Ini nanti ya. Satu menit. Ah, setuju.
Assalamualaikum, Mas Anggi. Udah join ya? Waalaikumsalam Pak, sudah Pak, Udah ya. sudah Baik, Pak. kita mulai aja ya. Saya sambil di perjalanan nih ada asesor soalnya. Baik, Baik Pak, baik. silakan kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah join, sudah bergabung. Setelah beberapa saat kita libur, saya persilakan untuk kelompok pertama untuk mempresentasikan topiknya. Saya persilakan. Nanti mungkin sekitar 25 sampai 30 nanti dilanjutkan tanya jawab ya. Baru nanti saya memberikan tambahan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ya izinkan kami dari kelompok 2 untuk apa tuh mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Eh, di sini mohon maaf anggotanya sudah lengkap belum ya, Mbak Amiza sudah ada, Mbak Kristina, Mas Rozi, Sudah ada, Mas. oke. Eh, ya, kalau gitu bisa kita mulai. Oke, di sini kelompok kami akan mempresentasikan materi mengenai emerging theory of manufacture. Ya, di sini dijelaskan ada beberapa poin penting yang akan kami sampaikan, yaitu pertama mengenai apa itu teori emerging theory of manufacturing, terus yang kedua ada konsep prinsip manufaktur, dan yang terakhir akan ada kesimpulan. Seperti itu. Next, Mbak. Ya. Konsep emerging theory of manufacture ini salah satu penggagasnya adalah Peter F. Drucker, ya, Peter, ya. Di sini beliau memberikan gambaran bahwa uh, konsep perusahaan manufaktur itu sudah tidak bisa lagi menggunakan konsep-konsep yang telah ada dan yang selalu diperbaiki dan diperbaiki. Maka dibutuhkanlah konsep baru yang mencakup dari empat konsep utama dan aplikasinya. Walaupun saat konsep itu dibuat masih belum bisa dipraktikkan. Gitu. Oke, intinya seperti itu. Ya, next. Ya, di sini munculnya emerging theory of manufacturing ini adalah pendekatan baru dalam sistem produksi. Di sini ditekankan pentingnya fleksibilitas dan integrasi dalam seluruh proses manufaktur. Teori ini menanggapi tanggapan yang muncul akibat globalisasi, perubahan permintaan pasar yang cepat, serta perkembangan teknologi industri yang keempat. Nanti di sini saya akan hanya memberikan gambaran pembuka yang nanti akan dilanjutkan oleh teman-teman saya yang akan menjelaskan konsep-konsep penting dari emerging theory of manufacturing ini. Uh, di sini saya akan sebagai moderator yang akan memandu jalannya presentasi di kelompok 2. Ya, next. Nah, di sini konsep prinsip manufaktur itu ada 4. Yang pertama dinamakan Statistical Quality Control atau SQC. Yang kedua ada New Manufacturing Accounting. Yang ketiga ada The Flotia Organization. Yang keempat ada System Design. Yang selanjutnya akan dijelaskan SQC oleh
teman saya. Silakan, Mbak. Oke, baik. Terima kasih, Mas Ari. Selamat malam, teman-teman semuanya. Saya izin menyampaikan ya untuk materi yang berkaitan dengan pembahasan Emerging Theory of Manufacturing. Untuk teori yang pertama, itu kita kaitannya dengan Statistical Quality Control atau SQC. Atau kalau biasa kita sebut juga sebagai kontrol kualitas statistik. Apa sih ini sebetulnya? SQC ini sebetulnya merupakan metode ilmiah yang berbasis statistik ya, yang dirancang untuk mengidentifikasi dan meningkatkan kualitas serta produktivitas dalam proses produksi. Jadi konsep ini tuh awal mulanya dirancang oleh Walter pada tahun 1930-an. Kemudian ada proses pengembangan lagi. Nah, prosesnya dikembangkan oleh Edwards dan Joseph Juran. Kemudian untuk prinsip utama pada SQC ini, kita highlight tentang pengendalian kualitas secara langsung dalam proses manufaktur, sehingga dapat meminimalkan ketergantungan pada kualitas pemeriksaan produk yang memerlukan biaya besar. Kemudian kita masuk ke dalam tahapan penerapan dan manfaatnya. Dan ada juga nanti dampak sosial dan dampak produktivitasnya. Kemudian ada juga yang berkaitan dengan pengaruh tantangan global. Kita breakdown satu-satu untuk penerapan dan manfaatnya. Sorry. Untuk penerapan dan manfaatnya, di sini saya bantu jelaskan. Yang pertama, SQC memberikan beberapa manfaat, utamanya tentunya dalam industri manufaktur ya teman-teman semua. Ada 3 manfaat. Yang pertama, kalau dari segi deteksi kerusakan secara real time, SQC ini mampu mengidentifikasi kerusakan dan sumbernya dengan cepat. Kemudian untuk operator sendiri bisa memperbaiki masalah secara langsung seperti pada alat dan suhu yang tidak sesuai pada pemrosesan. Seperti itu salah satu contohnya. Kemudian untuk penerapan dan manfaat yang berikutnya adalah terhadap pengujian dampak yang berkaitan dengan perubahan proses. Contohnya seperti apa? Yaitu dengan menggunakan sampel kecil dan simulasi komputer. Jadi SQC ini dapat memprediksi dampak perubahan sebelum diterapkan pada proses selanjutnya, yaitu proses produksi. Kemudian kalau dari segi manfaat dan penerapan dari segi Kaizen atau perbaikan yang secara continuous ya, SQC ini bisa menjadi dasar dari konsep Kaizen yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan produktivitas secara berkelanjutan. Kemudian kalau kita bicara dari segi dampak sosial dan produktivitasnya, SQC ini sebetulnya penerapannya tidak hanya memberikan dampak secara teknis, tapi juga bisa membawa perubahan signifikan dalam organisasi sosial di pabrik. Salah satu contohnya itu di Jepang ya, SQC ini berkontribusi pada efisiensi kerja yang lebih tinggi dibandingkan negara-negara lain. Nah, ini kenapa kok bisa di Jepang kemudian juga penerapan SQC ini kontribusinya lebih efisien dibanding negara lainnya? Karena akuntabilitas terhadap kualitas dan produktivitas diberikan langsung kepada operator mesin, kemudian juga bisa mengurangi ketergantungan pada inspektur, tim perbaikan maupun supervisor yang lainnya. Tapi di balik adanya dampak sosial dan produktivitas, tentunya ada pengaruh dan tantangan global juga yang bisa kita lihat dari SQC itu sendiri. Seperti apa pengaruh dan tantangan globalnya? Jadi yang kita ketahui kan untuk Jepang, sebetulnya dia berhasil mengintegrasikan adanya SQC dalam industrinya. Mereka mengadopsi konsep ini di negara lain juga seperti Amerika Serikat, Eropa, dan menghadapi tantangan-tantangan yang besar. Tapi dalam penerapannya ada kegagalan penerapan quality circle, yaitu lingkaran mutu tanpa dukungan SQC itu sendiri. Jadi untuk lebih detailnya, kita coba kasih satu contoh kasus ya teman-teman untuk pengaruh dan tantangan globalnya. Salah satu contohnya yang membantu mencapai tujuan penting di sini kita kemarin ambil case industri otomotif Indonesia, yaitu PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia. Nah ini juga salah satu yang kita analisis sebagai penerapan SQC-nya. Latar belakangnya apa sih dari PT Toyota
motor manufacturing Indonesia ini. Nah, ini tuh merupakan salah satu perusahaan otomotif yang terbesar di Indonesia yang memproduksi kendaraan untuk pasar domestik dan ekspor. Sehingga dalam menjaga kualitas produknya, Toyota menerapkan filosofi Toyota Production System atau TPS yang mengintegrasikan konsep SQC dengan Kaizen. Jadi perbaikan secara continuous. Kemudian untuk identifikasinya ya dari masalahnya untuk proses Toyota itu sendiri. Jadi pada tahun-tahun awal pengoperasian pabrik ditemukan adanya fluktuasi kualitas pada proses pengecatan mobil, terutama dalam paint thickness, ketebalan cat, kemudian juga adanya ketebalan cat yang tidak konsisten, terus juga adanya cacat visual pada unit yang dihasilkan, sehingga diterapkanlah strategi SQC ini. Penerapannya seperti apa pada case Toyota itu dibagi menjadi beberapa tahap. Yang pertama tahapan adalah pengumpulan data statistik. Yang pertama untuk case-nya Toyota ini pada pengumpulan data statistik, jadi operator melakukan pengukuran ketebalan cat pada unit kendaraan secara berkala dengan alat pengukuran non-destruktif. Maka hasil pengukuran yang dimaksud itu adalah control chart-nya. Kemudian setelah sudah ditemukan control chart analisisnya, grafik X-bar dan R-chart digunakan untuk memantau variasi proses mendeteksi apakah ketebalan cat masih di atas masih di bawah batas kendali atau seperti apa. Kemudian setelahnya dilakukan identifikasi penyebabnya. SQC menunjukkan bahwa masalah terjadi akibat nozzle atau semprotan cat yang sering tersumbat. Jadi pada saat proses pengecatan tidak rata penyemprotannya. Kemudian setelah sudah tahu identifikasi penyebabnya seperti apa, lanjut terhadap tindakan perbaikan atau biasa disebut dengan Kaizen. Nah, Kaizen ini maksudnya seperti apa? Yaitu tim quality control bersama operator mengusulkan perawatan preventif rutin dan penjadwalan penggantian nozzle. Selain itu, sistem alarm dipasang jika ketebalan cat menyimpang dari standar. Maka hasilnya apa? Hasilnya tingkat kecacatan produk turun drastis, efisiensi meningkat, serta jumlah inspeksi akhir dapat dikurangi karena kualitas sudah dibangun dalam proses. Dan kalau kita lihat lagi secara dampak sosial dan organisasionalnya atau dari segi operasionalnya ya pasti tentunya operator diberi pelatihan intensif ya. Jadi perlu dikasih pelatihan juga untuk operatornya tentang SQC itu sendiri dan diberi tanggung jawab langsung dalam mengontrol kualitas prosesnya. Kemudian yang kedua, jumlah inspektor akhir itu harus dikurangi dan fungsi pengawasan juga dialihkan menjadi fungsi pelatihan dan pendampingan. Kemudian yang ketiga, pastinya pekerja juga merasa lebih dihargai karena diberikan kepercayaan untuk menangani masalah kualitas. Nah, kemudian untuk relevansinya apa sih terhadap konsep teoritisnya ya pasti tentunya sejalan dengan pendekatan di Deming dan Seurat, kualitas dibangun dalam proses bukan hanya diperiksa di akhir. Jadi penting selalu dicek prosesnya, kualitinya, kemudian pastinya juga menunjukkan transformasi sosial organisasi dalam hal tanggung jawab dan akuntabilitas beralih ke operator. Dan poin yang ketiga, di sini implementasi nyata prinsip Kaizen dan quality circle dalam konteks lokal Indonesia. Kemudian untuk efisiensinya pun juga meningkat tanpa menambah beban inspeksi, tapi dengan memperkuat pengendalian oleh pekerja itu sendiri. Seperti itu. Oke, selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Saya kembalikan ke moderator terlebih dahulu. Silakan. Oke, selanjutnya bisa disampaikan oleh Mas Rodi. Silakan, Mas. Baik, suara saya terdengar ya, Mas. Ya, kedengar, Mas. Baik, terima kasih atas waktunya. Eh, Transformasi industri 4.0 adalah konsep produksi modular. Dalam era revolusi industri 4.0, konsep pabrik mengalami perubahan besar dari yang sebelumnya kaku tradisional menjadi fleksibel dan modular. Konsep produksi modular memungkinkan perusahaan untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing dengan cara memproduksi dengan produk yang lebih variatif, kemudian biaya yang lebih rendah, dan kita bisa melihat di Indonesia beberapa perusahaan telah berhasil menerapkan
konsep produksi modular dan mencapai hasil yang cukup signifikan. Eh, Konsep modular, produksi modular, kita bisa melihat contoh-contohnya di perusahaan di Indonesia yang telah menerapkan hal tersebut. Manfaatnya juga terlihat nyata. Kita juga dapat membahasnya bagaimana transformasi baik dari sistem produksinya, transformasi budaya kerja, kemudian sistem informasi internal, dan dukungan penerapan dalam konsep produksi modular. Poin-poin penting yang bisa kita lihat dalam konsep ini adalah yang pertama eh, adalah transformasi industri 4.0 ini membawa perubahan besar dalam konsep pabrik yang dimana sebelumnya itu sangat rigid dan kaku bisa berubah menjadi fleksibel. Hal ini kita bisa melihat contoh menarik cerita seperti di PT Toyota Motor Manufacturing Industry. Mereka telah berhasil menerapkan sistem produksi yang fleksibel dengan pendekatan modular di pabriknya, yaitu di Karawang. Dengan demikian, dapat melakukan perubahan model kendaraan dengan cepat dan efisien sesuai dengan kebutuhan zaman. Apalagi sekarang eh, permintaan akan motor berbahan baterai dan bertenaga listrik itu cukup tinggi di masyarakat dunia maupun di Indonesia. Kemudian kita juga melihat juga di Asta Auto Parts. Mereka telah mencoba untuk melakukan diversifikasi unit produk otomotif dan mulai mengadopsi konsep produksi modular. Kemudian untuk di industri makanan, kita bisa melihat di Indofood telah menerapkan sistem produksi modular dalam pengelolaan berbagai lini makanan dan agribisnis. Terus kalau di BUMN kita bisa melihat di PT Line Industri telah mengembangkan sistem elektronik terintegrasi dan mulai mengadopsi konsep modular ini. Kunci sukses dalam transformasi industri 4.0 itu adalah transformasi budaya kerja dan sistem informasi internal. Kemudian kita juga harus menerapkan sistem produksi modular yang fleksibel dan efisien. Kuncinya itu adalah di fleksibilitas, kemudian dan efisiensi dari pergerakan operasional yang dibutuhkan oleh perusahaan tersebut. Kemudian selanjutnya kita jangan lupa juga menggunakan teknologi canggih seperti teknologi-teknologi yang terupdate untuk meningkatkan efisiensi baik dari logistik, pembagian barang dari hulu ke hilir, kemudian pemproduksian secara efisien, pemotongan operasional secara efektif dan efisien. Dengan demikian, saya melihat bahwa perusahaan-perusahaan di Indonesia dapat meningkatkan daya saing dan efektivitas, efisiensi dalam produksi dan menerapkan konsep produksi modular dan transformasi industri 4.0. Nah, kemudian kita juga bisa melihat bahwa konsep produksi modular telah berhasil diterapkan juga di Indonesia. Hal ini cukup membawa manfaat yang cukup besar dalam perkembangan industri di Indonesia, sehingga masyarakat Indonesia ini juga bisa tahu perkembangan industri di luar negeri itu seperti bagaimana dan apa. Tentunya hal ini peran penting pemerintah dan dorongan dari dukungan kebijakan yang dibuat sangat penting, sehingga konsep yang dibuat ini bisa berjalan dengan baik dan lancar untuk perkembangan industri yang ada. Mas Ari, saya kembalikan ke Mas Ari. Online untungnya. Oke, untuk Kalau selanjutnya dipanggil palingan gue materinya akan dibawakan ke Mbak Amiza. Udah siap? Mungkin Mbak Amizanya lagi di jalan ya, jadi mungkin biar saya lanjutkan. Kita masuk ke tadi di sini udah dijelasin belum sama Mas Rozi yang advantage of new manufacturing ini?
Ini ada tabel yang menjelaskan mengenai keunggulan dari konsep akuntansi manufaktur yang terbaru. Di sini kita melihat dari beberapa aspek. Dari aspek pertama ada mengenai pencatatan biaya. Nah, di akuntansi tradisional, pencatatan biaya itu hanya yang berhubungan dengan biaya produksi langsung. Di biaya produksi langsung ini yang berkaitan seperti kayak raw material dan biaya tenaga kerja dan seperti itu. Nah, sedangkan di akuntansi yang berdasarkan sistem manufacturing baru ini mencatat semua biaya, ya termasuk biaya produksi dan non produksi. Contohnya seperti biaya apa tuh namanya, biaya marketing ataupun biaya yang operasional lainnya yang di luar produksi. Jadi tidak hanya menghitung dari biaya bahan baku dan sebagainya seperti itu. Yang kedua ada aspek hubungan dengan nilai tambah. Di akuntansi tradisional itu tidak dijelaskan. Sedangkan di akuntansi berdasarkan manufacturing accounting ini dia akan menghubungkan antara berapa banyak jika biaya bertambah apakah nilai juga akan bertambah, itu akan terlihat seperti itu. Yang kedua ada aspek akuntansi kalkulasi biaya. Nah, di aspek akuntansi kalkulasi biaya ini di sini akuntansi tradisional itu rendah, ya dia maksudnya banyak biaya-biaya yang tidak bisa dikalkulasi, maksudnya seperti itu ya. Sedangkan yang akuntansi manufacturing baru itu dia bisa memperhitungkan biaya secara komprehensif gitu. Dan sedangkan dalam pengambilan keputusan akuntansi tradisional kurang dapat membantu untuk mendukung seorang manajerial dalam membuat keputusan karena tadi itu informasi yang tidak terintegrasi antara unit-unit produksinya. Sedangkan di new factory yang aku tanya ini keputusan strategis dapat didukung dengan informasi yang lebih lengkap seperti itu. Bisa next, Mbak. Oke, selanjutnya konsep yang ketiga ada yang namanya flotilla organization. Di sini armada, organisasi armada. Nah, di sini konsepnya itu menekankan pada sistem manufaktur yang modular dan fleksibel. Jadi analoginya di sini suatu organisasi manufaktur, perusahaan manufaktur itu tidak seperti kapal yang besar. Ya, yang konvensional itu digambarkan sebagai kapal besar yang semuanya terfokus di satu kapal itu. Sedangkan di flotilla organization ini tapi dia gambarkan sebagai suatu armada yang terdiri dari banyak kapal kecil atau unit-unit yang fleksibel sehingga tiap modul itu mengolah bagian proses secara mandiri dan semua itu tetap terhubung melalui sistem manajemen dan informasi yang terintegrasi. Jadi maksudnya di sini tuh dulu mungkin sistem produksi itu ketika memproduksi barang, contohnya mobil, ketika memproduksi suatu mobil, apa tuh produksi dari mulai ban, ban, mesin, bodi, pintu, kaca itu diproduksi dalam satu uh, perusahaan yang satu pabrik. Sedangkan kalau dalam flotilla organization ini, satu pabrik itu hanya khusus memproduksi satu spare part saja. Jadi ada perusahaan yang khusus memproduksi pintunya aja, ada yang perusahaan yang fokus memproduksi bannya aja, semua itu terintegrasi. Jadi nanti ada perusahaan yang khusus menyusun mobilnya itu aja, seperti itu contohnya. Nah, ini ada beberapa karakteristik utama dari organisasi armada. Pertama dilihat dari modularitasnya, unit-unit kecil bisa berdiri sendiri namun saling terhubung oleh suatu sistem. Nah, di sini fleksibilitas tinggi, jadi mudah menyesuaikan mulai dari output, desain, dan kebutuhan pasar. Yang ketiga, standarisasi meskipun fleksibel tetap dapat menjaga kualitas dan efisiensi. Yang keempat, kolaborasi lintas unit. Informasi mengalir secara horizontal. Next, Mbak. Nah, di sini ada beberapa kasus yang sudah perusahaan di Indonesia yang sudah mencoba menerapkan dari organisasi Flotilla Organization ini, yaitu di sini kami mengambilnya dari PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia. Di sini eh, ya produksi pabriknya ada di daerah Karawang. Di sini dia beberapa contoh yang telah mereka
gunakan itu adalah proses pengelasan, pengecatan perakitan dikelola oleh unit-unit khusus yang bisa menyesuaikan outputnya dengan cepat tanpa mengganggu jalur utama. Nah, di sini mereka menggunakan yang namanya Automated Guided Vehicle atau AGV yang digunakan untuk mendistribusikan suku cadang antar modul yang memungkinkan fleksibilitas tinggi dan efisiensi logistik internal. Ya, di sini hasilnya karena sudah mencoba menerapkan itu ada beberapa hal yang mereka dapat hasilkan, yaitu perubahan model kendaraan cepat. Yang kedua, ada tidak perlu mengubah seluruh jalur produksi, dan ketiga, efisiensi logistik meningkat. Nah, di sini untuk yang selanjutnya sistem desain saya serahkan kepada rekan saya, Mbak Christine. Dipersilakan. Baik, terima kasih Mas Ari. Saya akan melanjutkan menjelaskan mengenai sistem desain. Di sini sistem desain menurut manufaktur adalah integrator yang mengikat semuanya bersama-sama. Mulai dari menciptakan nilai ekonomi yang membayarnya untuk segalanya dan semua orang. Maksudnya itu yaitu berfokus pada aliran informasi bukan hanya barang. Jadi dalam proses ini semuanya saling berkaitan antara supplier, dari supplier sampai dengan pelanggan. Dan sistem desain manufaktur di sini yaitu dirancang untuk efisiensi dan responsif. Jadi di sini maksudnya eh, manufaktur itu menciptakan nilai ekonomi yang membayar dari mulai produksi sampai dengan servis produk. Misal kita dapat melihat contohnya itu pada aplikasi perusahaan kayak Caterpillar, yaitu perusahaan asal dari Amerika yang merancang dan mengembangkan dan memproduksi sampai dengan memasarkan kepada pelanggan. Misalnya itu seperti perusahaan Honda, di mana perusahaan Honda ini dulu eh, diproduksi di Jepang. Awal produknya itu yaitu mulai dari awal produknya itu yaitu produknya yang namanya itu Dream Type. Sampai sekarang, Dream Type melakukan revolusi atau perkembangan dan dapat kita tahu bahwa perusahaan Honda itu misalnya yang sekarang produknya itu seperti Beat, seperti Scoopy dan produk-produk lainnya yang selalu berevolusi atau selalu melakukan perkembangan. Dan di dalam Caterpillar ini atau misalkan perusahaan Honda itu distribusi global suku cadang dalam 48 jam itu dilakukan. Dan yang kedua, distribusi bagian dari proses produksi. Jadi di sini perusahaan ini dari melakukan proses produksi sampai dengan servis dan distribusi dirancang sejak awal. Misalnya itu begini, dulu saya mengingat beli motor, itu dilakukannya itu dari awal itu saya harus pesan dulu. Jadi tidak ada stok. Jadi dari proses produksi kita pesan dulu, kita mau tipe yang mana, baru mereka akan menyediakan. Dan indennya itu mereka melakukan inden itu minimal 2 minggu sampai dengan sebulan begitu. Jadi sampai saya menerima motor, eh, di situ belum selesai dari sistem desainnya manufaktur mereka. Mereka memberikan garansi sampai setahun, memberikan servis sampai kita memang benar-benar itu kepuasan pelanggan itu ada gitu. Sampai kita bertanya-tanya mengenai apapun kerusakan itu mereka selalu menanggapi. Itu bisa kita lihat salah satu contoh perusahaan yang di Indonesia. Sehingga sistem desain manufaktur di sini berevolusi dari model lama yaitu model Ford
yang pada tahun 1920-an eh, dirancang di Amerika. Di sini yaitu membangun pabrik baja dan pabrik kaca sendiri. Itu model pertama sekali dalam sistem desain manufaktur. Hingga sekarang yaitu bisa dikatakan model baru atau emerging theory, yaitu misalkan pada perusahaan Honda. Terus yang dulu sistem desainnya itu terpusat atau kontrol penuh, yaitu dia hanya berfokus pada produksinya saja. Dan sekarang itu evolusinya itu terdesentralisasi dan kolaboratif, yaitu dari produksi sampai dengan servis sampai dengan kepuasan pelanggan itu mereka perhatikan semua. Dan itu sangat kolaboratif. Dan yang ketiga itu fokus pada pabrik. Yang dulu sistem produksi itu hanya berfokus eh, bagaimana dengan produknya, tidak meng, tidak tidak mau tahu mengenai kepuasan pelanggan atau customer maunya bagaimana, tapi mereka hanya fokus pada produknya saja. Sehingga sekarang itu fokus pada sistem dan aliran informasi. Di sini maksud yaitu sistemnya dari tahun 1920-an sampai sekarang sistemnya itu kan selalu berkembang setiap tahun. Jadi di sini sistemnya harus selalu diupdate, terupgrade terus sehingga eh, pelanggan juga dapat mendapatkan informasi yang seakurat mungkin sampai dengan detail-detail produk yang kita beli begitu. Dan sistem produksi yang lama yaitu dulu itu perusahaan manufaktur itu hanya melakukan stok. Mereka tidak tahu bagaimana keadaan eh, apa pemasarannya. Misalkan mereka hanya menyetok misalkan 100 produksi nih, tapi mereka nggak mau tahu bagaimana di luar sana. Apakah produknya laku atau bagaimana mereka tidak mempertimbangkan itu. Sehingga sekarang itu sistem produksi itu harus just in time atau minim stock. Bisa, bisa dicontohkan itu seperti yang saya kasih contoh itu perusahaan Honda. Dan yang dulu sistem produksi itu produksi massal, yaitu yang selalu di stok, selalu banyak diproduksi hingga mereka tidak tahu permintaan pelanggan. Dan sekarang itu produksi responsif dan fleksibel. Sehingga yang maksudnya di sini seperti tadi perusahaan Honda, kita melakukan inden dulu, kita sabar menunggu produksinya, nanti setelah misalkan udah ada produknya, baru kita diberitahu kembali. Kalau misalkan produknya sudah ada sampai dengan servis segala macam itu memang benar-benar harus diperhatikan begitu. Next, Mbak. Sehingga dapat ditarik kesimpulan dari penjelasan teman saya dan saya sendiri, yaitu manufaktur modern ini adalah sistem yang terintegrasi. Dan yang kedua, statistical quality control-nya atau SQC-nya meningkatkan efisiensi dan kualitas di dalam memproduksi. Dan yang ketiga itu akuntansi manufaktur baru mendorong keputusan strategis melalui pendekatan activity based costing atau ABC. Dan yang poin keempat, organisasi flotilla menjawab tantangan fleksibilitas produksi manufaktur. Dan yang kelima, desain sistem berbasis informasi adalah kunci manufaktur masa depan saat ini. Dan yang keenam, transformasi berhasil jika didukung budaya organisasi dan sistem informasi dari pelanggan. Dan yang ketujuh yaitu tanpa perubahan budaya kerja dan integrasi sistem informasi, penerapan teori manufaktur modern hanya menjadi kosmetik tanpa dampak nyata sekarang ini. Demikian penjelasan dari saya kembalikan ke moderator.
Oke, terima kasih kepada teman-teman yang telah menjelaskan. Sesi selanjutnya akan dibuka untuk sesi tanya jawab. Mungkin sesi pertama kita buka untuk 3 penanya. Silahkan, ada yang mau bertanya? Atau mungkin yang memberikan tanggapan atau masukan buat teman-teman? Hmm, Ya, Mas Anggi, kalau misalnya nggak ada pertanyaan, apa boleh ditutup atau bagaimana, Mas? Izin bertanya dong, Mas Ari. Oke, silakan Mas pilih. Mau nanya dong, Ya, bisa tolong jelasin nggak hubungan antara pendekatan statistik dalam SKC dengan upaya peningkatan produktivitas dan efisiensi biaya di lini produksi? Terus, kenapa metode ini dapat mengurangi ketergantungan pada pemeriksaan akhir produk? Itu sih. oke. Jadi hubungan SKC dengan itu ya tadi kenapa bisa membuat efisiensi? Betul Mas pilih Ya, hubungan sama SKC peningkatan produktivitas gitu. terhadap peningkatan produktivitas. Oke. Hmm. Dan yang kedua tadi apa? Kenapa metode tersebut dapat mengurangi ketergantungan pada pemeriksaan akhir gitu? Oke. Oke, terima kasih Mas Billy. Izin bertanya untuk kelompok. Oke, silakan Mbak Zafia. Izin bertanya mengenai apa dampak bagi karyawan jika pabriknya itu menerapkan konsep SKC gitu. Itu aja. Oke. Terima kasih. Oke, makasih Mbak Zafia. Ada lagi satu lagi, mungkin teman-teman bisa dicari teman-teman kalau untuk jawabannya. Oke, saya izin menjawab ya tadi Oke, pertanyaannya Mas Billy sama Mbak Zevia sebenarnya masih ada kaitannya gitu. Kalau yang pertama kan tadi apa sih sebetulnya hubungannya SQC, pendapatan statistik, dan korelasinya dengan efisiensi biaya lini produksi. Kemudian berkaitan juga tentang peningkatan produktivitas. Jadi kalau tadi saya jelasin di awal kan sebetulnya SQC itu statistical quality control. Itu kalau kita tarik kesimpulan atau tarik summary-nya, itu dia menggunakan concernnya di kontrol dan peningkatan kualitas produksi. Jadi dengan cara ngumpulin data di setiap tahapan produksinya, bukan cuma fokus di akhir produksi aja. Jadi perusahaan atau tim yang terlibat itu bisa mengidentifikasi masalah kualitas lebih awal. Jadi tindakannya preventif di awal sebelum produknya itu selesai atau sebelum produknya itu launching. Nah, ini hubungannya apa dengan efisiensi biaya? Ya pasti tentunya karena masalah bisa dicegah lebih awal, bisa diperbaiki lebih cepat, mencegah dulu sebelum mengobati, maka adanya faktor kerusakan, adanya faktor error, cacat produksi, itu bisa lebih dicegah di awal dan nanti biayanya juga akan lebih hemat dari segi bahan bakunya, kemudian dari segi reworkingnya, pengerjaan ulang, tidak banyak revisi gitu ya, tidak banyak proses produksi ulang, dan tentunya juga tidak perlu adanya tambahan tenaga kerja.
Kemudian untuk berikutnya berkaitan dengan peningkatan produktivitas, sebetulnya ada juga hubungannya dengan produksinya jadi jauh lebih lancar karena tidak ada gangguan di pertengahan atau bahkan di akhir. Kemudian juga bisa lebih cepat mencapai target produksi. Jadi di hasil akhirnya pun bisa lebih banyak dengan waktu dan biaya yang sudah dialokasikan secara sama. Jadi kalau tidak adanya SQC di awal, pasti kalau di pertengahan ketemu ada error gitu atau ada hal-hal yang tidak sesuai, maka otomatis akan ada biaya tambahan juga. Jadi sebetulnya untuk dari SQC ini bisa mendeteksi kesalahan sedini mungkin sehingga bisa memotong atau memangkas biaya kerusakan, memperlancar jalur produksi juga, dan goals akhirnya bisa meningkatkan produktivitas pabrik. Dan kenapa kalau dari pertanyaannya Mas Billy yang kedua, SQC juga bisa mengurangi pemeriksaan di akhir produk, ya tentunya dalam metode SQC ini perusahaan biasanya baru cek kualitas kan di tahap akhir ya. Tapi kalau misalnya bisa disadarkan di awal ya dia bisa meriksa lebih awal. Nah, masalahnya kalau baru ketahuan di akhir dan produknya itu udah jadi, kalau produknya rusak kan harus dibuang, nggak bisa dijual atau kalau nggak dibuang ya di treatment. Kalau nggak di treatment ya biasanya dikerjakan ulang bagian yang cacatnya itu dan otomatis akan memakan waktu lagi, akan menimbulkan biaya yang lebih mahal. Nah, dengan adanya SQC, dicek lagi kualitasnya secara terus-menerus sepanjang proses dan bukan hanya dicek di bagian akhir. Misalnya kalau ada sampel produksi gitu, nah itu bisa dicek tuh tentang variasi dari mesinnya itu sendiri karena potensi-potensi cacat yang bisa dicegah lebih awal, otomatis hasil akhirnya juga bisa lebih baik lagi. Paling itu. Silakan kalau dari teman-teman kelompok dua ada yang ingin menambahkan, dipersilakan. Dan kalau dari Mas Billy ada tanggapan atau komentar, dipersilakan juga. Terima kasih. Terima kasih atas jawabannya, Mbak Jakia, Mbak Riris. Berarti kan itu juga menguntungkan perusahaan ya ke depannya. Jadi planning ke depannya bisa terlihat lah kalau udah seperti itu. Ya, betul. Dan itu juga pasti otomatis menguntungkan karyawan juga gitu. Karena karyawannya ya dengan adanya pemeriksaan di awal, ada ketelitian juga, ya bisa jadi mengurangi lembur juga kali ya gitu. Oke, mungkin dari teman-teman kelompok gue silakan kalau ada yang ingin menambahkan berkaitan dengan pertanyaannya dari Mbak Zafi. Oke. Eh, Terima kasih untuk Mbak Riris. Selanjutnya mungkin saya juga mau mencoba menjawab ya untuk dari pertanyaannya Mbak Zafia. Untuk dampak penerapan SKCC bagi karyawan ya Mbak ya. Eh, dalam semua konsep yang diterapkan pasti ada positif dan negatifnya ya Mbak. Jadi di sini termasuk juga saat penerapan SKC ini. Nah, tadi untuk positifnya udah banyak dijelaskan oleh Mbak Riris juga. Yang jelas yang pertama kita bisa meningkatkan kualitas kerja ya. Kualitas kerja karyawan akan meningkat tadi karena kerja mereka didasarkan atas data statistik. Sehingga bisa kelihatan kesalahannya ada di mana dan bisa diperbaiki langsung. Sehingga otomatis juga karyawan ini kemampuannya akan meningkat dan menghasilkan kualitas kinerja yang lebih baik ya seperti itu. Nah, di sini berarti juga karyawan ada kelebihannya juga karena tadi data statistik itu kan terbuka, semua karyawan bisa tahu sehingga dalam pengambilan keputusan karyawan itu juga terlibat ya. Mereka bisa memberikan saran-saran atau pemasukan yang kritis yang membangun untuk perbaikan yang terjadi di lapangan seperti itu. Nah, untuk dampak negatifnya ada beberapa dampak negatif. Yang pertama, tekanan terhadap konsistensi kinerja. Nah, karena melalui data statistik ini, otomatis juga karyawan sebagai kinerja atau pekerja itu dituntut untuk konsisten, untuk selalu mengikuti uh, istilahnya tuh kita manusia ini yang bisa naik turun apa tuh kondisi kita harus dituntut untuk terus sama seperti mesin, seperti itu mungkin. Yang kedua ada namanya uh, muncul nanti mereka keharusan untuk beradaptasi dengan sistem baru. Ya, karena
nggak setiap tenaga kerja atau karyawan itu bisa eh, apa tuh mengikuti perkembangan dari sistem SQC ini seperti itu. Yang terakhir ada keterbatasan ruang kreativitas. Nah, di sini karena datanya udah apa tuh semuanya berbasis data, keputusan-keputusan yang diambil itu pasti dalam skop yang tidak ada di luar dari skop yang tidak berkepentingan seperti itu. Jadi kreativitasnya terbatas untuk pengembangan inovasi baru seperti itu. Ya, mungkin Mbak Zafia cukup jelas. Iya, cukup jelas. Terima kasih, Kari dan kelompok. Oke. Ya, mungkin ada lagi pertanyaan dari teman-teman yang lain. Tadi Mas Hendriko bertanya nih Mas di kolom chat. Oke, silakan Mbak Christine mungkin bisa langsung menjawab. Oke, Di chat saya tidak ada soalnya ya. Maaf. iya kayaknya dihapus atau bagaimana? Kurang tahu sih. Oke, Tadi udah sempat. Ya udah kita jawab aja ya. Tadi oke. pertanyaan Mas Hendrik itu apakah faktor supply chain atau permintaan yang tinggi mempengaruhi lamanya waktu inden Suzuki Jimny? Ini misalkan pada perusahaan Toyota ya Mas atau Honda. Ah, jadi di sini saya juga searching sih. Sebenarnya saya searching ini Suzuki Jimny ini yang produk apa. Dan di sini saya lihat Suzuki Jimny ini yaitu produk yang berasal dari India dan butuh inden itu 2 sampai 3 bulan. Di sini bisa dikatakan bahwa produk ini mungkin minim stok. Kenapa dia minim stok? Mungkin mereka seperti yang kita tahu, misalkan kalau misalkan produk yang mahal, yang dia seperti yang bermerek, pasti itu mereka minim stok. Mereka membatasin produk ini sampai berapa jumlahnya. Sehingga semakin tahun dan semakin dikit produk yang di stok, itu bakalan pelanggan atau masyarakat bakalan eh, pengen nih punya produk ini karena ini limited edition gitu. Dan kenapa dia butuh inden yang lama? Mungkin karena dari produksi dan ini kebetulan dari negara luar. Jadi dia butuh waktu lama untuk dapat produknya sampai ke Indonesia gitu. Dan untuk di produksinya ini mungkin dirancang itu eh, agak berbeda dari produk lain atau mungkin karena apa, tapi mungkin ya dari saya analisis itu karena memang ini limited edition sih, makanya produknya minim stok. Demikian jawaban dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk Mbak Christine. Hmm, mau tanya dulu dong ke Mas Anggi ini sampai jam berapa untuk sesi tanya jawab? Bisa dibuka sesi selanjutnya untuk tanya jawab atau dicukupkan? Oke, nggak ada respon ya. Mungkin dibuka satu sesi lagi untuk dua penanya yang terakhir. Ya silakan kalau masih ada yang ingin bertanya atau memberikan tanggapan.
Ya, mungkin kalau sudah tidak ada yang ingin bertanya, mungkin bisa saya tutup. Terima kasih saya selaku moderator kepada teman-teman yang sudah mempresentasikan. Saya juga mohon maaf jika banyak kekurangan dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Malam juga, Mas. Sorry Mas, bapaknya Ya, ada apa Mas Anggi? Pak unggulnya, Keluar. Unggulnya keluar ya. oh alah, oke oke oke, bentar ya, Dari tadi ya. Saya juga baru ngecek tadi soalnya. bentar ya Mas ya, saya hubungin Pak Unggul dulu bentar. Eh, bapaknya udah tak WA, masih centang satu, ini lagi di jalan. Nah kalau misalkan ya nih, kalau nggak di ini, kira-kira mau diselesaikan atau mau gimana ya? Saya juga bingung nih. Tadi ada yang japri saya, katanya masih ada pertanyaan buat kelompok satu, buat kelompok yang tadi presentasi. Boleh kali ya sambil nunggu bapaknya gimana? Oke, Kalau boleh, Mas, boleh, boleh. Ya iya, Sebentar lagi silakan aja Pak nggak apa-apa. untuk mengisi Kita waktu diskusi aja. iya waktu boleh. datang, mungkin Bapak lagi di Oke, jalan. silakan Mbak Zafia. Ya, izin bertanya lagi ya. Pertanyaannya tuh, misal nih kelompok kelompok satu ya, kelompok kelompoknya Kari, maksudnya Kari dan tim ini kalau jadi manajer pabrik, konsep mana sih yang akan diprioritaskan gitu? Alasannya apa? Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Zafia. Oke, pertanyaannya menarik ya. Ini seandainya ya, if. Jadi bagaimana jika kami seorang manajer, konsep mana yang akan coba kita implementasikan ke perusahaan kita terlebih dahulu, seperti itu ya. Oke, mungkin ada Mas Rozi mau mencoba, atau mungkin silakan ya teman-teman yang lain. Atau mungkin di luar kelompok satu, silakan yang mau mencoba memberikan sumbangsihnya setelah mempelajari empat konsep ini, bagaimana jika kalian seorang manajer, apa yang akan diimplementasikan terlebih dahulu, konsep apa dari keempat konsep yang telah kelompok kami jelaskan.
Baik, izin menambahi Mas Ya, dan silakan Mas. menjawab. Siap. Tentunya kalau saya sebagai manajer, konsep yang akan saya angkat yang pertama itu adalah tentang totalitas tadi, di mana fleksibilitas, kemudian modularisasi, kemudian otomatisasi, dan kolaborasi serta transformasi budaya kerja itu adalah hal yang pertama saya terapkan. Karena menurut saya itu adalah hal yang basic untuk pergerakan utama sebuah perusahaan. Seperti fleksibilitas, tentunya konsep produksi yang modular memungkinkan sebuah perusahaan itu untuk produksi yang lebih variatif dengan biaya yang lebih rendah. Dan pembagian proses produksi yang menjadi unit per unit dapat kita integrasikan nantinya sehingga meningkatkan efisiensi dan daya saing di setiap uh, unitnya. Maksudnya gimana? Kok malah bersaing? Itu berarti nanti setiap unit itu kan mereka berpikir tentang inovasi. Nah, inovasi hal-hal yang muncul baru itu nanti kita bisa jadikan R&D, Research dan Development kita. Kemudian otomatisasi. Di situ kita bisa menggunakan teknologi-teknologi yang ada untuk membantu proses otomatisasi dalam proses produksi. Tentunya ketika kita memilih sesuatu, ada yang hal satu yang dikorbankan. Ketika kita memilih otomatisasi, otomatis kita akan mengorbankan yang namanya sumber daya manusia akan berkurang kita gunakan. Terus selanjutnya jangan lupa juga dengan kolaborasi. Adanya kolaborasi yang apik antara perusahaan kita dengan perusahaan yang lain atau departemen satu dengan departemen yang lain itu bisa saling menguatkan dan memunculkan ide-ide hal baru sehingga ada yang di situ itu muncul brainstorming antara satu perusahaan dengan perusahaan lain atau satu departemen dengan departemen lain. Singkatnya, seandainya saya jadi manajer, tentunya memiliki visi dan strategi yang jelas untuk meningkatkan sebuah efisiensi dan daya saing perusahaan itu hal yang harus dipunyai. Kemudian jangan lupa dengan kita harus menjadi seorang yang mampu memimpin dan mengkoordinasi tim untuk mencapai tujuan perusahaan atau visi misi yang kita terapkan di awal tadi. Kemudian kita juga harus agile dalam artian kemampuan untuk beradaptasi dan dengan perubahan pasar, permintaan konsumen, itu serta perkembangan teknologi itu juga kita harus perhatikan. Yang terakhir adalah kemampuan kita untuk mengambil sebuah keputusan yang tepat, yang efisien, efektif, sehingga kita nanti dapat bersaing di persaingan nasional maupun internasional, dan itulah yang menunjukkan daya saing dari sebuah perusahaan. Oke, terima kasih Mas Rozi. Luar biasa sekali ya jawabannya. Oke, teman-teman yang lain ingin mencoba menjawab? Mungkin atau ada yang mempunyai pendapat lain? Silahkan. Ya, dalam ya tadi Mbak Zafia menanyakan jika jadi manajer bagaimana konsep apa yang akan diterapkan untuk diprioritaskan gitu ya Mbak. Tapi kalau menurut saya jika sebagai seorang manajer dari keempat konsep itu harus dicoba untuk diimplementasikan secara bersamaan. Dicoba diimplementasikan secara bersamaan gitu. Karena dalam teorinya sendiri ya, secara teori empat konsep tersebut adalah empat konsep inti suatu perusahaan manufaktur yang modern. Jadi perusahaan manufaktur yang modern sudah terindikatornya itu adalah sudah bisa menerapkan empat konsep tersebut. Jadi jika kita mencoba diusahakan untuk mengimplementasikan
empatnya itu secara bersamaan, walaupun mungkin lebih sulit seperti itu, Mbak. Ya, mungkin itu sih kalau dari tambahan dari saya. Ya, mungkin ada tanggapan yang lain lagi atau mungkin pertanyaan yang lain, silakan sambil menunggu waktu untuk Pak Unggul ikut bergabung dengan kita. Atau dibalik aja gimana? Kelompok satu yang menanyakan pertanyaan. Oke, nih ada chat dari Mbak Susan. Ya, Mbak Susan menanyakan, oke, konsep akuntansi Drucker ini bisa diterapkan di UMKM atau tidak gitu ya. Oke, terima kasih Mbak Susan. Ya, mungkin teman-teman bisa bantu untuk mencari jawaban atau mungkin sudah ada yang tahu jawabannya, silahkan. Dari pendapat saya pribadi ya, konsep M. Drucker ini eh, tingkatannya itu diterapkan untuk kepada unit perusahaan manufaktur yang sudah established atau yang sudah berdiri sejak lama. Ya, sedangkan UMKM mengalami banyak hambatan untuk jika ingin mencoba menerapkan sistem akuntansi manufaktur yang baru ini. Dan terutama terhambatan dalam masalah sumber daya, entah itu sumber daya manusianya, sumber daya teknologinya, atau sumber daya modalnya. Seperti itu Mbak Sausan. Mungkin teman-teman saya ada yang mempunyai pendapat lain, silakan. Maaf Mas Arif, mohon maaf dipotong. Ini kayaknya dari Pak Unggul nggak ada kabar. PA-nya pun centang satu. Kira-kira dari Ya. kira-kira kira-kira kalau habis dari pertanyaan yang Mbak Susan, kita akhiri aja kelas SIM Mas ya, atau gimana nih? Kita Nanti bisa apa mau nunggu dilaporkan aja ya. Iya, betul. Nanti apa mau kalau nunggu gitu. sampai besok? Enggak juga dong ya. Iya, jadinya sampai Mbak Susan dengan Mbak Susan dijawab, mungkin kita bisa selesaikan aja nih kelas ya. Jadi Kira-kira gimana switch to vokal teman-teman? gitu ya. Ya, silahkan. Ya, boleh Mas lagi. Oke, makasih Mas Arif. Ya, ya mungkin kayak terakhir teman-teman. Eh, Gimana Mbak Sausan? Jawaban saya apakah sudah mewakili atau mungkin masih belum paham? Oh ya, nggak bisa pakai mic-nya ya. Jadi tidak tahu ya. Oke, oke. Mungkin kalau sudah tidak ada lagi, bisa
diakhiri sampai sini, beneran yang terakhir sekarang, bukan dibuka lagi ya. Eh, Kurang lebihnya terima kasih banyak untuk semuanya yang mau bergabung dalam diskusi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Selamat beristirahat. Terima Thank you, kasih. Silakan Mas Mas. Anggi. Waalaikumsalam. See you, Mas Ari.